kenapa saya ikut belajar baru saya tidak diterima? Saya bilang, entah. Shalom Armin. Shalom Kak. Apa kabar hari ini? Kabar baik Kak, apa kabar? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik. Nah, aktivitas Armin sehari-hari ini apa aja nih? Kalau boleh tahu. Aktivitas saya sehari-hari, buat kerajinan, belajar, dengan yang lain. Sekarang lagi sibuk apa sih Kak? Kalau sekarang sih hanya sibuk belajar di rumah. Belajar apa kalau boleh tahu? Belajar bahasa Inggris. Untuk apa? Untuk ini apa? Persiapan nanti untuk mengajar. Wow, Kak Armin sekarang mengajar loh. Mengajar di mana Kak? Di gereja. Berapa anak Kak yang didampingi? 20 anak. Kok bisa Kak Armin mendapatkan kesempatan itu? Saya sempat bertemu dengan Ibu Pendeta. Ibu Pendeta ajak saya bekerja sama ini belajar bahasa Inggris. Dan waktu itu sih saya rasa bangga sekali karena saya bisa dikasih kesempatan untuk bisa mengajar di gereja untuk mengajar anak-anak PPA. Wow, luar biasa banget ya Kak Armin ya. Dari 0 sampai sekarang udah 60% nih. Sudah 60%. Pengembangan kapasitasnya Armin, bahkan sekarang sudah mau menjadi tutor bahasa Inggris bagi anak-anak di Desa Werame. Yeah. Wow, luar biasa Kak. Apa sih yang membuat Ibu Pendeta tertarik untuk mengajak Armin menjadi tutor? Kira-kira Ibu Pendeta pernah sharing kayak Kak Armin nggak? Kenapa Kak Armin yang dipilih dari beberapa pemuda di Desa Werame ini untuk menjadi tutor? Karena waktu itu Ibu Pendeta ada lanjut studi di Jogja toh. Setelah Ibu Pendeta ke sana berapa bulan, Ibu Pendeta melihat anak di sana yang usia 5-6 tahun tahu bahasa Inggris toh. Jadi Ibu Pendeta pulang dari sana, ketemu saya di gereja. Ibu Pendeta bilang gini, Kakak Armin, ini saya tertarik ini bekerja sama dengan Kakak Armin, ini belajar bahasa Inggris. Jadi saya masih ada rasa gugup sih, belum percaya diri kalau Ibu Pendeta ajak saya ini bekerja sama. Jadi saya belum terlalu memastikan karena saya belum bisa juga untuk mengajar anak-anak di sini, saya bilang. Jadi Ibu Pendeta ini saya belajar banyak dari Kakak Armin. Kakak Armin itu saya yakin Kakak Armin itu bisa karena saya lihat dari aktivitas Kakak Armin sehari-hari, kemampuan Kakak Armin sehari-hari, Kakak Armin pasti bisa bimbing adik-adik di sini. Berarti sudah ada kepercayaan dari Ibu Pendeta untuk menugaskan Armin menjadi tutor bahasa Inggris di gereja. Nah, untuk dapat dilihat oleh Ibu Pendeta kan sudah melihat nih Armin pasti bisa untuk mengajar anak-anak. Nah, kalau boleh tahu, apa sih usahanya Kakak Armin sehingga Kakak Armin bisa bangkit dan bahkan dikenal oleh orang-orang desa sini memiliki kemampuan berbahasa Inggris? Usahanya? Karena setiap kali kan, kalau menurut saya sih, saya belum terlalu percaya diri begitu. Bahwa saya itu bisa begitu. Karena mereka lihat dari maksudnya kemampuan saya belajar. Kadang kan mereka ketemu saya belajar di rumah. Jadi mereka belum lagi adik-adik bilang Kakak Armin bisa berbahasa Inggris. Jadi saya untuk saya sendiri belum terlalu percaya atau yakin begitu bahwa saya bisa gitu. Jadi Ibu Pendeta bilang begini, Kakak Armin harus yakin bahwa Kakak Armin itu bisa bimbing adik-adik di PPA dan bisa menolong adik-adik di sekitar. Boleh tahu nggak pendidikannya Kak Armin? Kalau saya tidak sekolah Kakak. Wow, orang yang tidak bersekolah tapi bisa mengajar anak-anak. Kira-kira itu belajar dari mana ya Kak? Belajar sendiri kah atau ada kursus? Ya, yang lain belajar sendiri dari YouTube, dari adik kakak yang lain bantu untuk maksudnya untuk memberikan materi-materi yang jelas begitu selain dari YouTube begitu. Berarti ada usaha kerasnya Kakak Armin, walaupun tidak bersekolah, Kakak Armin tetap punya
hati, punya keinginan untuk terus belajar dan bahkan sampai fasih bahasa Inggris. Good job, Kak. Terima kasih, Kakak. Nah, kira-kira dari proses pembelajaran bahasa Inggris, kan ini secara otodidak kan, Kak? Secara otodidak. Apa sih tantangan terbesar dalam belajar sendiri? Ya, terkadang merasa jenuh karena ini semuanya ini belajar otodidak di rumah. Apa sih yang membuat Kakak Armin tetap semangat? Ya, cita-cita saya dari dulu itu saya pengen ini apa, menjadi tutor bahasa Inggris buat adik-adik di sekitar sini. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu, kenapa Kakak nggak sekolah? Ya, waktu itu saya pengen sekali sekolah karena ini saya dapat kursi roda dari SLM. Ini saya ada niat sama sekali untuk masuk sekolah. Saya bapak mama sudah belikan saya seragam sekolah, tapi sampai sana guru-guru tidak menerima saya karena mereka takut saya diolok, diejek, didorong anak-anak. Makanya guru bilang ini belajar otodidak di rumah. Sekolahnya belum inklusi ya, Kak? Iya, belum inklusi. Nah, padahal kan Armin juga pengen sekolah kan, seperti anak-anak. Tapi kenapa kita nggak diizinkan seperti itu? Padahal kita ini apa, punya kesempatan yang sama sebenarnya. Hanya saja kurangnya, maksudnya pemahaman buat sekolah, apalagi tentang disabilitas atau Kakak. Jadi ya mau tidak mau kita harus terima juga kenyataan, apalagi kan guru-guru tidak mau terima. Jadi waktu itu ada rasa kecewa sih karena saya tidak bisa sekolah, karena saya punya adik-adik ini bilang, oh kakak bagus masuk sekolah, nanti kita bantu dorong kursi roda di sekolah apa. Jadi rasa semangatnya saya itu ada begitu. Setelah sampai di sekolah saya mau daftar begitu, guru tidak mau menerima saya. Ada guru satu begini, ini Adi, mari ikut belajar sih. Buat apa saya ikut belajar baru saya tidak diterima? Saya bilang, ya sudah, masa mau pulang buat apa tinggal di sini baru guru tidak mau terima saya. Saya mama bilang sabar saja, ini pelan-pelan belajar otodidak saja di rumah. Berarti itu adalah rasa kekecewaan terbesar ya? Ya, rasa kekecewaan terbesar. Sampai sekarang sih masih ada, tapi pelan-pelan kita harus menerima kenyataan juga sih. Berarti kan ada kemungkinan untuk teman-teman difabel di luar sana juga kan punya pengalaman yang sama dan Kakak Armin terkait pendidikan ya. Nah, itu menurut Armin apa sih yang perlu diperbaiki dari pendidikan sekolah kita ini dari pengalamannya Kakak Armin? Yang seharusnya kita ini kan ini sama-sama manusia, ini ciptaan Tuhan, Kakak. Kita tuh sama di mata Tuhan sebenarnya. Tapi menurut saya sekarang sih seharusnya difabel dengan non disabilitas itu sama sebenarnya toh. Tapi kenapa mereka tidak terima difabel? Padahal itu kita tidak tahu kemampuannya difabel dengan non difabel seperti apa. Harapannya Armin untuk pendidikan ke depan ini harus gimana sih? Untuk bisa menerima teman-teman difabel, entah di sekolah di desa pun atau di kota. Apa yang harus diperbaiki oleh sekolah? Harapannya saya itu ini dari sekolah bisa menerima teman-teman disabilitas juga, karena semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Orang juga berhak untuk bahagia atau memiliki kesempatan yang sama. Dan buat teman-teman yang disabilitas juga seperti saya yang menggunakan kursi roda supaya ada ramah difabel begitu. Kan ada sekolah, kebanyakan sekolah sekarang itu ini ada tangga toh. Bagaimana dengan teman-teman difabel yang lain tidak bisa naik tangga karena harus menggunakan kursi roda. Jadi harus ada jalan khusus buat teman-teman difabel juga agar mereka bisa mengakses ke tempat ini sekolah begitu, kelas, atau mau pergi ke toilet pun begitu toh. Karena apalagi kita perempuan tidak mungkin kita butuh bantuan di orang-orang begitu. Berarti harus menciptakan sekolah yang inklusi, yang ramah terhadap difabel. Entah fasilitasnya, entah kemampuan gurunya juga kan. Kemungkinan juga ada teman-teman tunarungu juga. Bagaimana sekolah guru-gurunya itu kompeten bisa bahasa isyarat. Untuk teman-teman yang tunanetra, bagaimana guru-guru bisa menjelaskan dengan suaranya sehingga teman-teman netra juga bisa memahami materinya.
mungkin dari sekolah belum tahu tentang yang untuk anak ini teman-teman difabel yang sekolah inklusif. Mungkin kurangnya pemberitahuan dari pemerintah begitu, dari desa kah, karena mungkin kalau ada pemberitahuan dari desa, pemerintah, mungkin guru-guru bisa pikirannya sama begitu bisa menerima teman-teman difabel, karena kurangnya pengetahuan pemberitahuan dari pemerintah, makanya guru-guru tidak bisa menerima teman-teman difabel yang lain. Berarti memang sistem dunia ini harus diubah. Ya. Bukan saja di pendidikan, tapi sektor pekerjaannya juga toh, ketenaga kerja. Kan sekarang sekarang nih banyak kan perusahaan atau kantor-kantor belum ramah difabel juga kan? Baru sekarang kan kakak contohnya kita buat kerajinan belum tentu kan setiap hari kan orang beli toh. Jadi supaya kita bisa ada penghasilan tambahan juga begitu. Kalau hanya buat kerajinan terus setiap hari kan hanya satu-satu saja orang yang datang beli toh. Jadi kalau kita bisa mempunyai pekerjaan juga kan membantu kita punya kebutuhan sehari-hari juga. Ya, untuk saat ini sudah kerajinannya saya sekarang sudah sampai di Jerman kak. Wow, sampai di Jerman ya? Berarti ini produk internasional guys.